Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil mubin. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail Qul lil yatimi kal abi syafiq al-hadith wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang mulia yang saya hormati Bapak Nova Andi Surya, juga Bapak Musahuddin, Bapak Mulyadi, Bapak Muhammad Ali, juga Bapak Ustaz Maksud, dan seluruh kepala kabinet, kepala departemen perusahaan atau PT Granito yang saya hormati, juga staf yang lain, para karyawan yang saya muliakan, semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, pada saat ini kita semua dapat berkumpul dalam acara silaturahim menjelang mudik, bukan menjelang buka puasa, menjelang mudik, disertai acara yang mulia, berbagi terhadap anak-anak kita, anak-anak mulia. Kenapa dikatakan mulia? Mereka adalah titipan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya mereka harus kita perhatikan, dan momen bulan ini, bulan Ramadan, waktu tak terasa, perjalanan waktu telah mengiring kita masuk pada bulan Ramadan. Artinya kita perlu bersyukur sampai saat ini Allah berikan kita panjang umur, alhamdulillah. Karena waktu setahun itu serasa satu bulan, benar apa benar? Setahun serasa satu bulan, sebulan serasa seminggu, seminggu terasa sebagaikan satu hari, sehari laksana 1 jam. Begitu singkat waktu. Yang jauh terasa dekat. Beli rokok aja harus ke Madura, dekat ya. Kan jauh banget. Gua butuh rokok, beli lo di Madura. Madura jauh nggak? Jauh. Sekarang dekat kan? Pengen makan aja cukup beli nasi Padang. Dulu jauh ke Padang, sekarang dekat. Madura dulu jauh, sekarang dekat. Itu waktu tidak terasa. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada saat ini, dan ini semuanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah gariskan di Lauhil Mahfuz. Allah punya rencana, punya catatan, punya ketentuan bahwa kita semua berkumpul pada saat ini dalam salah satu acara silaturahim. Intinya nunggu adzan maghrib. Biasanya kalau luar bulan puasa adzan maghrib gak pernah ditunggu, benar gak? Saking hebatnya bulan puasa, adzan maghrib ditunggu. Sambil nunggu adzan itu banyak yang pegang pemilu. Itu lain suasana. Makanya apapun amal ibadah, sekecil apapun ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan, itu nilainya 4 ganda dari Allah. Teristimewa berbagi perhatian. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Nuzhatul Majalis, man tasaddaqa bi shadaqatin fihi, siapa orang yang bersedekah
dengan satu sedekah fihi yang berada dalam bulan Ramadan. Pada siapa sedekahnya? Ila fakirin, pada orang yang sangat membutuhkan. Fakirnya ini iyalin, yang punya keluarga, butuh biaya pendidikan, resiko kebutuhan harian. Kita sedekah terhadap fakir tersebut. Satu kali sedekah di bulan Ramadan, Allah akan mencatatkan untuk orang tersebut yang bersedekah pada bulan Ramadan alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan. Satu kali sedekah di bulan Ramadan, Allah kasih nilai 1.000.000 kebaikan. Bukan hanya itu, kata Rasulullah, wa maha anhu alfi sayyiatin, Allah akan menghapus 1.000.000 daripada kesalahan orang tersebut. Bukan saja itu, wa rafa'a lahu alfi darajatin, Allah angkat 1.000.000 derajat. Ini rahasia Allah. Apa mungkin dengan kebaikan kita bersama, salah satunya perhatian terhadap anak-anak yang mulia kita, anak-anak yatim, gabungan daripada para karyawan, para donatur yang ikut partisipasi, kata Pak Mul tadi itu, satu orang digabungkan menjadi beberapa orang, satu orang saja nilainya 1.000.000 kebaikan, dihapus 1.000.000 kesalahan, diangkat 1.000.000 derajat. Ketika kita gabungkan sudah menjadi berapa nilainya itu? Mudah-mudahan menjadi satu keberkahan atas bangkit dan stabilnya PT Granit Kemuliaan. Amin. Mudah-mudahan. Ini kata baginda Rasul. Dan beliau katakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain. Itu banyak riwayat, ada kahatain fil jannah, ada fil jannati hakada, banyak. Aku beserta orang yang peduli mengurus, kafil itu ngurus anak-anak yatim di dalam surga itu kahatain, kata Rasulullah. Wa asyara bi usbu'in, beliau mengisyaratkan dengan 2 jari, as-sababah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, dan beliau renggangkan seperti ini. Jari yang 2 ini tidak pernah terpisah dengan jari yang lain. Artinya orang yang ngurus anak yatim, kata Rasulullah, nanti di surga tidak pernah dijauhkan atau dipisahkan oleh orang lain. Artinya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Amin. Itu keinginan kita nanti di hari kiamat. Dan di dunia pun kita ada surga dunia. Artinya orang yang peduli mengurus terhadap anak yatim, yakin akan Rasulullah perhatikan kita. Kita akan diperhatikan oleh Rasulullah. Apapun keinginan kita, Rasulullah selalu memberikan syafaat. Karena syafaat Rasul bukan sekedar di hari kiamat, tapi min awalid dunya ilal akhirah. Dari awal hidup kita masih di dunia, terlebih-lebih kita di akhirat, tetap Rasul akan memberikan pertanggungjawaban kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Ini paham kan? Biasanya kalau orang lapar itu nggak paham. Biasanya begitu ya. Karena udah kunang-kunang. Udah hilang. Ini waktu kebanyakan biasanya kalau motor itu kan 7 menit ya. Iya, tunggu maghrib. Tunggu makan ke maghrib ya. Itu banyak kan ya. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan orang-orang mulia. Insya Allah menurut saya ini mulia. Kenapa? Saya nggak bisa kayak bapak-bapak, nggak bisa. Lagi keadaan puasa tetap kerja semangat berat. Kenapa? Karena di balik otak bapak ini pintu bisa ngunci. Kalau pulang ke rumah kita nggak kerja, pintu kamar nutup masih. Benar. Makanya
kalau di jalan raya saya lihat itu saatnya pulang kerja itu motor pada kencang. Kenapa? Ya orang pada ngebel gini. Jam segini udah nyampe rumah lo ya. Begitu. Saya paham. Mohon maaf, saya bukan menasihati. Orang mengira ibadah itu sholat saja, puasa saja, enggak. Saya sering katakan pada teman-teman saya, banyak karyawan, teman ngopi saya termasuk Pak Romli ada. Teman ngopi saya, maksudnya tahu Madura saya. Perbedaan antara bahasa Jogja dengan Madura cuma 1 dari 10 saja. Coba Pak, pasal itu kata saya 1 sampai 10. Bedanya 10 Madura itu. Kalau Jawa biasa kan 10 ya, tetap aja 10. Kalau Madura 10 itu bedanya di sana. Jadi ibadah bukan sholat saja, bukan puasa saja, bukan ngaji saja. Mencari nafkah untuk keluarga itu adalah ibadah. Mohon maaf. Dan itu yang saya belum bisa. Dulu saya pengen jadi karyawan, cuman kata abah saya nggak boleh begitu. Lalu ngaji aja, karyawan udah banyak begitu. Nah, saya ngaji, sampai sekarang sarukan terus saya. Baru pertama saya keluar rumah, ya masuk granito. Untuk masih bisa duduk sepekan menit saya. Dulu awalnya mau masuk karyawan. Ada teman saya masuk karyawan gagal dia diterima. Orang begitu interview namanya santri ya santri. Pengen jadi karyawan interview itu dianggapnya apa ya? Dia pucet, mentalnya rusak dia, hancur sudah. Ditanya yang dari perusahaan, coba tolong dijawab. Siapa yang menandatangani proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kata teman saya, demi Allah kok bukan saya. Kan ditanya terus siapa? Demi Allah, bukan saya. Lebih baik saya nggak kerja Bang daripada jadi tersangka. Akhirnya nggak kerja. Ya saya nggak jadi ikut ngelamar. Orang takut juga sih. Makanya agama kita mengajarkan tuba liman kana akluhu amiran wa hawahu asiran. Sungguh bahagia orang yang mengedepankan akalnya ketimbang hawa nafsunya. Wa wailun liman kana hawahu amiran wa akluhu asiran. Dan celaka bagi siapa saja orangnya yang mengedepankan hawa nafsu sementara akal ditaruh di belakang. Ini pegangan untuk kita. Makanya ada satu cerita, ada pembentukan atau pemilihan penerimaan ketua keamanan, ketua security lah ya, atau security mungkin. Ada syaratnya apa? Siapa yang ingin menjadi ketua atau kepala keamanan di sini, syaratnya siapa yang bisa ngangkat kaki gajah, gitu. Pasti orang yang ototnya gede, mengandalkan kekuatan otot, dia daftar. Ada yang daftar orangnya kecil, kurus, dan diterima. Dianggap ini gak ada tenaganya orang angkat kaki gajah. Tapi ini orang badannya kecil, anak muda nih, badannya kecil, cuman akalnya main. Ini yang beda ya. Ini yang gede-gede badannya mengandalkan otot, dia daftar dengan pendeknya. Dari peserta 1 sampai 10 dicoba, coba peserta 1 angkat kaki gajah. Semuanya dari 1 sampai 10 nggak kuat. Orang kaki gajah kan gede. Karena yang diandalkan adalah otot. Sementara kaki gajah tenaga lebih gede daripada orang tersebut. Dan ini yang daftar tadi tidak diterima, nungguin penyempot gitu ya. Dipanggil sama panitia, coba ini, mungkin kali ini dia kuat. Udah pakai kain sarung, pakai baju, nggak pakai celana. Cuman dia otaknya main, akalnya main. Mudah-mudahan Pak saya bisa ngangkat kaki gajah. Dia diam di belakang pinggir kaki gajah. Tangan kirinya megang kaki gajah, tangan kanannya mencet biji gajah. Gajahnya itu laki.
tangan kanannya mencet biji gajah. Gajah kan geli, kakinya ngangkat. Ini hebat juga bocah, badannya kecil kok mampu dia. Karena yang dia pakai adalah kemampuan akal, kecerdasan akal, bukan otot. Akhirnya kata yang 10 yang badannya gede, ini bocah punya ilmu apa ini? Kan ilmu akhirnya kan. Coba yang kedua, kalian kuat, yang 10 dicoba. Siapa yang bisa menggelengkan kepala gajah? Biar geleng kepala gitu. Yang 10 mencoba, ternyata nggak ada yang kuat. Ini yang 1 masih kuat. Yang 10 mengandalkan otot, tapi anak yang 1 ini mengandalkan otak, kemampuan daya pikir. Dia pegang kepala gajah, dibisikin kupingnya. Kalau lo udah geling kepala, gue pencet lagi bijinya. Kata gajah, jangan, kan begitu ya. Tuh, ini panitia semuanya kagum. Ini bocah punya ilmu apa? Bukan ilmu apa, karena akalnya yang dikedepankan ketimbang hawa nafsu mengandalkan otot. Begitu pula kita kerja dalam perusahaan. Mohon maaf, saya bukan mengajari. Tujuan kita usaha untuk mencari nafkah buat bekal keluarga. Tentunya untuk mencari nafkah yang halal, benar-benar. Label halal ini bukan sekedar distempel, tidak. Banyak syaratnya untuk meraih rezeki yang halal. Lewat cara apa saja? Karena kita ditakdirkan oleh Allah sebagai karyawan, yang mestinya mencari rezeki yang halal dengan cara kita. Benar-benar. Salah satunya adalah kedisiplinan waktu dari perusahaan. Ini merupakan salah satu syarat untuk menghalalkan rezeki kita. 1 jam kerja, 10 menit hilang, itu berarti kita sudah mengabaikan 10 menit dianggap korupsi waktu. Itu sudah tidak halal. Mohon maaf, ini bukan mengajari. Begitu pula banyak asatidz di kampung-kampung yang mengajikan di makbarah ketika orang meninggal. Ada yang diajarkan ya? Saya selalu ngomong, tolong jaga waktu. Ini waktu ente dikontrak, tenaga ente dikontrak, bukan menjual ayat Quran, tapi menjual waktu ente. 1 jam harus penuh 1 jam. Apalagi ada mungkin yang berpendapat boleh tawar menawar untuk pengajian dalam di kubur itu ya, orang meninggal, boleh silakan. Cuma yang kita tawarkan mesti sudah terjamin. Bacaan pasohahnya Al-Quran sudah dijamin, waktunya sudah dijamin. 1 jam ya 1 jam, tidak boleh 1 menit pun nanti lalai. Karena Anda yang menawarkan tersebut, silahkan. Cuman bersyarat kita mencari rezeki yang halal, sesuaikan dengan apa yang diberikan atau peraturan daripada perusahaan. Ini merupakan salah satu syarat untuk menghalalkan daripada harta yang kita dapatkan dari kerja kita. Dan ini akan dinikmati oleh keluarga kita, itu berkah. Kayaknya diam semua ini ya. Bukan ngajarin, bukan. Kita berbagi pengalaman saja, sama. Saya di pendidikan juga sama. Saya anjurkan pada teman-teman itu ketika masuk jadwal pelajaran itu usahakan begitu. Alhamdulillah, ini bukan suara perut tapi bukan ya. Khawatir suara perut ini. Jadi intinya ibadah bukan sholat saja, bukan puasa saja, tapi mencari nafkah untuk keluarga itu adalah ibadah. Yang penting niatnya harus baik, bihusnin niyah. Udah saatnya waktu dulu bukan? Belum ya? Masih ada waktu masih? Berapa? 9 menit. Lebih ya? 7 menit. Rizki sudah Allah ukur. Cuman berbeda cara menjemput rezekinya. Begitu. Berbeda cara jemput rizkinya. Orang dagang punya warung, asal sabar nunggu pelanggan, konsumen yang beli. Benar-benar.
nafkah, cari rezeki lewat ojek online, ngojek. Sabar aja, kehujanan, kepanasan, benar-benar. Itu memang caranya. Yang repot lagi tukang tinju, petinju, belum bodoh belum dikasih duit. Benar. Tukang tinju masih lebih. Lah Ustaz, belum berhenti belum dikasih duit. Yang lebih parah yang tunggu WC, belum ada yang beres, belum dapat duitnya. Bener ya bener? Pak minta jajan kata bapaknya, bentar, berak gitu. Kan caranya beda-beda. Semuanya Allah sudah ukur rezeki kita. Yang penting niat kita bihusni niat. Kadang-kadang banyak amalia yang sepertinya amal akhirat, akhirat banget gitu. Pakaiannya bergamis, pakai sorban udang-udang. Tapi ketika mau ceramah minta DP kan itu kayak pekerjaan akhirat, tapi hasilnya amal dunia. Kenapa? Karena bisuin niat, tidak bagusnya niat. Kita karyawan seakan-akan kita ngejar dunia terus, tidak peduli akhirat. Tapi dengan husni niat, dengan baiknya niat kita, karena kita menyayangi keluarga, anak kita butuh biaya pendidikan, benar-benar. Niat kita dengan baik, walaupun kelihatannya kita terus mengolah dunia seakan-akan seperti itu, tapi itu nilainya adalah nilai akhirat. Kenapa? Karena bihusni niat, ada niat yang baik. Mudah-mudahan niat kita semua diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah isyarat datangnya. Selamat. Aduh. Mohon maaf, saya ngomongnya begini. Orang-orang ngomong lapar kan begini ngomongnya. Kalau lagi udah lapar, enak kita ngomong. Ini lanjut ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Saya juga secara pribadi dari awal bertemu sama para rekan semua, terutama orang tua kita, Bapak Nova. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang benar-benar Allah catat sebagai salah satu amaliyah silaturahim yang baik. Mudah-mudahan dalam suasana Ramadan ini 10 hari terakhir kita berdoa bersama, semoga perusahaan kita PT Granito ini menjadi salah satu perusahaan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya titip pertahankan kepedulian kita terhadap anak-anak yatim, karena mereka juga sama anak-anak kita yang dalam cerita awalnya orang tuanya pun alumnus daripada Granito. Mudah-mudahan kita dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatim itu dalam bahasa man laisa lahu abun, orang yang tidak punya bapak. Kalau piatu itu man laisa lahu ummun, yang tidak punya ibu. Kalau tidak punya ibu bapak berarti yatim piatu. Siapa orang yang mengusap rambut anak yatim, au ahsana ilaihi, atau dia memberikan satu atau hadiah yang membuat anak itu bahagia. Saya kalau ngomong anak yatim itu kurang begini, hati saya di mana ya? Karena saya pengalaman waktu 2003 saya buka lembaga dan 100% anak yatim. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim atau berbuat baik terhadap anak yatim, usap kepala anak yatim, berbuat baik terhadap anak yatim, faka'an nama masaha ru'usa aitami waladi adam kullihim, maka sama ia dengan mengusap kepala anak yatim seluruh keturunan Bani Adam. Itu luar biasa. Makanya anak tadi ada berapa orang? 3 orang. Kita usapin bersama apa ya? Cuman harus dikasih hadiah. Ngasih
bocah 200.000 diusap sampai masuk rumah sakit habis 2 juta tekor bocah itu. Terawatan. Usapin rambutnya, au ahsana, bikin kebaikan, kesenangan anak-anak tersebut. Kita doakan biar mereka menjadi anak-anak soleh-solehah. Mereka pun sama ingin menikmati kayak anak-anak lain, ingin menikmati suasana pendidikan, ingin menikmati suasana kajian-kajian akidah. Sama, kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, sukses dunia, sukses akhirat. Juga kita semua sekali lagi kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan kita Palopa juga sehat, usaha kita juga sehat. Mudah-mudahan penuh berkah pada saat ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.